Halo, ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun. Dan kali ini kita akan bahas saham-saham yang beraset dolar ya. Jadi lo bisa dengerin ini lihat ini di IGTV gue dan juga akan muncul di podcast gue di Jurnal Lembu ya. Jadi gue nemuin beberapa. Ini sekali lagi disclaimer on, tidak bermaksud untuk merekomendasikan saham untuk dibeli, tapi ini untuk biar teman-teman tahu bahwa ternyata tuh ada loh saham-saham yang beraset dolar dan bukan beraset rupiah ya. Jadi sini gue susun gue pakai aplikasi namanya RTI Business. Jadi di sini bisa kelihatan banget, di sini gue susun berdasarkan saat ini ya, perubahannya di sini bisa dilihat, yaitu pertama Gems, nanti itu apa, Sril, BSSR, Mioh, Adro, Indi, dan satu lagi adalah Tekim ya. Sebenarnya mungkin masih ada lagi, nanti kita di sesi lainnya kita cari kesempatan untuk bahas yang lain, dan kebetulan kita mau bahas ini. Pertama kita lihat yang emitennya namanya GEMS ya. Ini saham apa? Biar kita tahu, namanya Golden Energy Mines ya. Golden Energy Mines. Nah di sini gue mau ngarahin aja langsung ngelihat dengan RTI Business. Gue mau lihat profilnya. Dia di sini shareholdernya bisa dilihat itu GMR Coal. Terus kemudian Golden Energy, dan publiknya mendapatkan number of shares-nya sekitar 176 juta ya. Jadi itu number of of share-nya, dan key static-nya ini. Nah di sini kita lihat bisa kelihatan banget. Jadi secara EPS kita lihat ya, secara EPS-nya ini agak mengalami penurunan secara IPS-nya. Terus kemudian kalau misalnya kita lihat juga di sini ada, kita lihat di asetnya ya, itu US dollar positif, liability-nya juga positif, equity-nya, cash flow-nya, nah itu juga positif. Terus kemudian market cap-nya ya, itu bisa kelihatan sendiri ya untuk market cap-nya. Oke, kita berikutnya kita lihat corporate action-nya ya. Kalau dilihat di sini dari 2016, 2015, 2016, 17, 18, 19 konsisten memberikan dividen dalam bentuknya US dollar ya. Jadi emiten Gems ini, GEMS, still tetap memberikan dividen dalam bentuknya US dollar acuannya ya, jadi bukan rupiah. Oke. Kemudian kita lihat kedua adalah Sril. Sril itu adalah Sri Rejeki Isman ya. Itu segmennya apa? Itu nanti bisa dilihat di IDN Financials. Itu ingin berbicara tentang apa ya? Maksudnya dia industri apa, sektornya apa, bisa kelihatan di sana. Tapi kita nggak bahas itu, kita langsung lihat profilnya. Di sini untuk publiknya, shareholdernya, number of share-nya berapa nih? Wah, banyak juga nih angkanya ya. Dan dapatnya posisinya 39% ya, 39,9%. Dan kemudian key static-nya kita lihat di sini EPS-nya sendiri. EPS-nya bergerak naik ya. EPS-nya bergerak naik, terus kemudian kuartal 2-nya, kuartal 1-nya oke, kuartal 2-nya oke ya. Lalu secara sales, aset, terus kemudian equity, cash flow, di situ juga dalam hitungannya dalam US dollar ya. Dalam US dollar, tidak ada catatan merah sih di sini. Terus kemudian dari corporate action-nya sebentar. Nah, corporate action-nya waktu 2015 memberikan dalam bentuknya rupiah, terus kemudian 2016-nya US dollar, di 2017 rupiah,
Terus kemudian 18 dan 19 US dollar. Jadi acuannya US dollar ya. Jadi memberikan corporate dividennya demikian. Lalu kita lanjut ke, saya mau lompat aja, nggak bahas semua kayak Mio. Ini Samindo Resource. Jadi di 5 tahun terakhir ya udah tinggi banget ya. Ini tinggi banget nih, mungkin ada, bisa dikatakan lompatannya ini jangan-jangan ada bandar nih di dalam nih. Yalah pastilah ya. Lalu kita lompat ke profiles. Kita lihat di situ dengan RTI bisnis kita lihat, jadi di shareholdernya compositionnya ternyata cuma terdiri dari 3, yaitu Samtanco Ltd, Low Tak Kwong, dan publiknya itu 26% ya. Dan jadi nggak banyak shareholdernya selain langsung publik. Statistiknya EPS-nya kalau dilihat tahun 2016 naik, 2017 turun, 2018 naik, tapi untuk tahun ini kuartal 2-nya catatannya belum ada dalam US dollar. Cuman market cap oke, sales, aset, equity, cash flow dalam semuanya dalam US dollar dan positif ya. Tidak mungkin yang data yang terbaru karena belum masuk untuk kuartal 2-nya ya. Jadi demikian. Kita lanjut di Adro. Nah, Adro, beberapa temen bilang katanya saham ini katanya loh ya. Jadi klarifikasi dulu, harus cari dulu. Katanya ada isu penggelapan pajak. Tapi apakah benar? Posisi Adro sekarang adalah 1130 dan pernah mencapai puncaknya di dalam 5 tahun terakhir itu di posisi 2560 ya. Jadi demikian. Terus kemudian habis itu kita lihat langsung, saya mau langsung lihat profilnya dulu. Saya langsung penasaran soalnya. Shareholdernya ada 3, yaitu PT Adaro Strategic Investment. Terus di sini ada Garibaldi Thohir, cukup terkenal pribadi ini. Garibaldi Thohir ya, dia number share of share-nya itu ada 6% ya. Dan publiknya itu ditaruh di 49. Jadi cukup gede juga nih publiknya ya. Biasanya baiknya kalau shareholders katanya ya publiknya itu harus lebih rendah daripada beberapa pemilik utamanya ya gitu. Jadi itu cara mengamankan investor juga. Kemudian kisah statistiknya kuartal 2-nya udah ada laporannya nih. Dan kalau dilihat naik terus enggak. Tahun 2017 naik, tahun 2018-nya turun EPS-nya ya. Dan kita doakan semoga tahun ini juga naik juga konsisten. Terus market cap oke. Nggak ada catatan laporan merah, cash flow-nya oke. Menurut data ini kebetulan kita lihat corporate action-nya, dividennya konsisten. Jadi waktu 2017 ternyata itu dibaginya dalam bentuk IDR, nih salah kayaknya nih, USD ini kayaknya harusnya. Terus kemudian konsisten USD 2018 USD, 2019 USD. Jadi lumayan juga nih ya USD. Adaro Energy ya. Oke. Jadi kalau tertarik ya semuanya diserahkan kepada Anda sebagai investor. Saya tidak bisa merekomendasikan apapun ya. Cuman saya hanya ingin bahas tentang aset, saham beraset dolar ya. Di sini ada Tekim, teman kantor tiba-tiba nanya, Tekim oke nggak sih gitu. Aduh, saya nggak bisa kasih. Tapi kalau dilihat dari Tekim, yaitu pabrik kertas Ciwi Kimia, ada yang isunya bilang sekarang udah makin paperless. Terus kemudian kayaknya apa itu ngaruh atau enggak, kita juga kurang tahu. Terus jadi ragu ada yang beli atau enggak. Ini kalau menurut saya dari posisinya di bawah 475 dengan sekarang berhenti di 9.475 sorry ya,
itu cukup tinggi juga ya, udah cukup tinggi banget. Dan langsung dari 2018 lompatannya langsung begitu tinggi, kayaknya sih ini tinggi banget ya gitu. Dengan pairnya sendiri ya masih lumayan nih tapi ya udah termasuk tinggi. Kalau takutnya begini prinsipnya, karena di dalam saham itu kan kadang-kadang ada bandar ya, kalau dibanting sama bandar berasa loh itu ya dalam banget gitu ya. Tapi oke, kalau kita lihat dulu sebentar, kita lihat di profilnya. Oke, kita lihat profilnya. Shareholdernya hanya 2, PT Purinusa itu menempati 59%-nya dan selebihnya adalah publik ya. Selebihnya adalah publik. Nah, terus kemudian habis itu di sini nanti teman-teman bisa lihat lebih lanjutnya di RTI Bisnis. Saya cuma mereview sedikit. Nah, untuk EPS-nya tahun 2017 naik, tahun 2018 naik ya. Dan terus kemudian ini kuartal 2-nya untuk tahun 2019 sudah keluar ya, untuk kuartal 2-nya, dan mengalami penurunan dibandingkan kuartal kedua yang tahun sebelumnya ya gitu. Secara data market cap-nya cukup tinggi, triliunan. Terus kemudian asetnya, cash flow, terus kemudian equity-nya oke. Semuanya ya lumayan ya gitu. Gak ada catatan merahnya ya. Lalu kalau kita lihat corporate action-nya, nah corporate action-nya ini bentuknya dia bayarnya walaupun asetnya dolar, tapi bayarnya untuk dividennya bentuknya rupiah ya. Ya, dia bentuknya rupiah banget ini. Jadi tahun 2017 hanya 5 rupiah, terus 2018 naik jadi 30, 2019 jadi 50 rupiah per lembar. Jadi wow, amazing banget ya. Ini Tekim ya. Terus kemudian yang terakhir saya mau lihat Indi ya. Anda siapa tahu mungkin diantara Anda juga banyak yang punya Indi, yaitu Indika Energy ya. Paling terendah itu di posisinya pernah di tahun 2016 itu posisinya cuman harganya 106 rupiah, dan pernah melonjak di 2018 dengan posisi tertingginya adalah 4.550. Langsung mengalami turun hingga akhirnya posisinya di 1350. Nah, di posisinya 1350 itu dia pairnya 19,57, dan kita lihat profilnya iseng-iseng. Nah, di sini ada shareholdernya, itu ada PT Indika Kawan Sejati, PT Teladan Resource, publik ya. Publiknya ini menempati dengan number of share-nya itu sekitar 31% ya. Dan mari kita coba lihat statistiknya. EPS-nya tahun 2017 naik, 2018 turun. Terus kemudian kayaknya kuartal kedua dari 2019 sudah ada laporannya. Market cap-nya triliunan. Terus kemudian aset sales, aset equity, cash flow-nya US dollar hitungannya. Dan corporate action-nya kita lihat dibaginya sekali lagi dalam rupiah ya. Acuannya waktu 2018 acuannya yang paling awal itu acuannya US dollar. Terus bagian keduanya itu dalam rupiah. Terus kemudian 2019 dalam rupiah kembali. Oke guys, itulah watchlist yang kebetulan gue pilih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saham beraset dolar ya. Nanti mungkin next time kita bahas yang lain, dan kalau ada nanti tambahan nanti kita bisa update. Dan terima kasih untuk mendengarkan podcast dan IGTV yang gue buat ini. Thank you, sampai jumpa
Di kesempatan berikutnya semoga lebih keren lagi, dan jangan lupa juga ya, kalau bisa like, subscribe. Wah, kayak apaan aja. Oke lah, biarin aja. Oke. Salam Jurnal Lembu. Thank you.